Pelatih ganda putra Indonesia belum puas meski Fajar Fikri jadi runner-up di 2 turnamen besar Eropa. Wah, gengs! Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Arianto, ternyata masih belum puas dengan penampilan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Fikri. Loh, padahal mereka kan baru saja jadi runner-up di Denmark Open dan French Open 2025. Bukannya itu hasil yang lumayan bagus? Iya, memang secara pencapaian bagus. Tapi menurut Antonius, target sebenarnya adalah juara, bukan runner-up. Jadi meski 2 kali jadi runner-up, pelatih masih menginginkan lebih? Wah, standar yang tinggi sekali nih. Betul banget. Antonius bilang, dari penampilan Fajar Fikri di turnamen Denmark dan French Open cukup baik. Memang dari pencapaian hasilnya runner-up, kami masih belum puas. Target pasti maunya juara. Tapi tunggu dulu, kan mereka baru dipasangkan dalam 6 turnamen terakhir. Pasti butuh waktu untuk adaptasi dong. Nah, itu dia. Antonius mengakui bahwa pasangan baru ini memang butuh proses. Tapi dia sudah melihat progres positif dalam kerjasama dan strategi permainan mereka. Jadi, apa yang masih perlu ditingkatkan menurut pelatih? Menurut Antonius, ada 3 aspek utama. Strength atau kekuatan, power endurance atau daya tahan kekuatan, dan speed atau kecepatan. Wah, berarti secara fisik masih ada ruang untuk improvement ya, apalagi di sektor ganda putra yang sangat mengandalkan kecepatan dan daya tahan. Benar sekali. Antonius menjelaskan bahwa aspek fisik dan daya tahan menjadi faktor kritis, terutama dalam jadwal turnamen padat di Eropa. Jadi, meski belum puas, pelatih tetap optimis dengan perkembangan Fajar Fikri? Tentu, Antonius bilang saat ini sudah bertambah. Nanti kemampuan mereka saat menyerang pasti bisa lebih baik dari saat sekarang ini. Nah, sekarang mereka punya target baru nih di Hilo Open 2025. Apa harapan pelatih untuk turnamen terakhir di Tour Eropa ini? Antonius berharap Fajar Fikri bisa menutup rangkaian Tour Eropa dengan hasil maksimal di Hilo Open. Dia ingin mereka mendapatkan hasil terbaik. Tapi tunggu, pelatih tidak hanya fokus pada Fajar Fikri saja. Bagaimana dengan pasangan ganda putra lainnya? Oh iya, Antonius juga memberikan perhatian khusus kepada 2 pasangan lainnya, Rian, Rahmat, dan Leo Bagas. Apa harapannya untuk kedua pasangan tersebut? Dia berharap mereka bisa tampil lebih konsisten dan mengurangi kesalahan sendiri dalam permainan. Jadi secara keseluruhan, pelatih ingin semua pasangan ganda putra Indonesia meningkatkan performa mereka. Betul, Antonius ingin melihat konsistensi yang lebih baik dari semua pasangannya, terutama dalam menghadapi tekanan turnamen besar. Jadi kalau dilihat dari perkembangan Fajar Fikri, sebenarnya sudah cukup signifikan ya, dari baru dipasangkan sampai bisa jadi runner-up di 2 turnamen Super Series. Iya, progresnya memang positif, tapi seperti kata Antonius, target tertinggi adalah juara, bukan sekedar runner-up. Jadi di Hilo Open mendatang, ekspektasi pelatih sangat tinggi ya. Dia ingin Fajar Fikri meraih gelar juara. Tepat sekali, ini menjadi tantangan besar bagi Fajar Fikri untuk membuktikan bahwa mereka bisa naik level dari runner-up menjadi juara. Apakah tekanan ini justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka? Pasti, tekanan dari pelatih sebenarnya adalah bentuk kepercayaan bahwa mereka mampu mencapai level yang lebih tinggi. Jadi kita bisa berharap penampilan spektakuler dari Fajar Fikri di Hilo Open nanti. Semoga saja, dengan persiapan yang matang dan perbaikan di aspek fisik, mereka punya peluang besar untuk meraih juara. Selain Fajar Fikri, bagaimana dengan prospek pasangan ganda putra Indonesia lainnya di kancah internasional? Menurut Antonius, semua pasangan memiliki potensi yang besar. Yang penting adalah konsistensi dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Jadi secara keseluruhan, masa depan ganda putra Indonesia cukup cerah ya? Tentu, dengan pembinaan yang tepat dan mental juara, ganda putra Indonesia bisa bersaing di level tertinggi dunia. Kembali ke Fajar Fikri, apa kira-kira kunci sukses mereka di Hilo Open nanti? Menurut analisis Antonius, kuncinya ada di peningkatan strength, power endurance, dan speed. Ketiga aspek ini akan menentukan kualitas serangan mereka. Jadi secara teknis, mereka perlu meningkatkan kemampuan fisik untuk mendukung permainan ofensif yang lebih mematikan. Benar, daya tahan yang baik akan memungkinkan mereka bermain konsisten dari awal sampai akhir pertandingan. Apakah ada perubahan strategi khusus yang direncanakan pelatih
untuk Hilo Open? Antonius tidak menyebutkan perubahan strategi spesifik, tapi dia menekankan pada penguatan fundamental permainan. Jadi fokusnya adalah pada penyempurnaan dasar-dasar permainan ganda putra. Ya, terutama dalam hal kerjasama, komunikasi, dan efisiensi gerakan di lapangan. Dengan persiapan seperti ini, sepertinya Fajar Fikri siap memberikan kejutan di Hilo Open. Kita tunggu saja penampilan mereka. Semoga bisa membawa pulang gelar juara yang diidam-idamkan pelatih. Jadi intinya, meski sudah mencapai hasil yang bagus, standar pelatih Indonesia sangat tinggi ya. Betul sekali. Ini menunjukkan mental juara yang ingin dibangun oleh pelatih bagi atlet-atletnya. Bagus sekali. Dengan standar tinggi seperti ini, pasti akan mendorong atlet untuk terus berimprovisasi. Jadi, mari kita dukung Fajar Fikri dan semua ganda putra Indonesia di Hilo Open mendatang. Dengan absennya ganda putri dan Jojo yang kini berkarir profesional, mampukah tim bulu tangkis Indonesia menutup tur Eropa dengan gelar juara di Hilo Open 2025? Tur Eropa seri terakhir akhirnya tiba. Setelah persaingan sengit di Arctic, Denmark, dan French Open, kini semua mata tertuju pada Hilo Open 2025 di Saarbrücken, Jerman. Ini adalah kesempatan terakhir bagi para pemain untuk unjuk gigi sebelum musim berakhir. Benar sekali. Dan tim bulu tangkis Indonesia datang dengan kekuatan penuh, meskipun ada beberapa catatan menarik. Turnamen kategori Super Series 500 ini menjanjikan total hadiah $475.000 AS. Jadi, pertaruhannya sangat tinggi. Yang paling menjadi sorotan tentu saja absennya Indonesia di nomor ganda putri. Ini adalah sebuah keputusan besar. Artinya, kita tidak akan melihat aksi para Sri Kandi ganda putri kita di Jerman. Sebuah langkah yang cukup berani dan pastinya sudah diperhitungkan. Sangat berani. Ini membuat tumpuan harapan terbagi ke 4 nomor lainnya, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda campuran. Apakah ini strategi untuk memaksimalkan potensi di nomor lain? Hanya waktu yang bisa menjawab. Mari kita mulai dari tunggal putra. Hanya ada satu nama, tapi bukan nama sembarangan, Jonathan Christie. Jojo, yang kini meniti karir sebagai pemain profesional, ditempatkan sebagai unggulan kedua. Performanya di Tur Eropa ini sangat solid. Betul, jangan lupa, dia baru saja menjuarai Denmark Open dan melaju hingga babak 16 besar di French Open pekan lalu. Konsistensinya luar biasa. Sebagai satu-satunya wakil di tunggal putra, beban di pundaknya pasti sangat berat. Tapi, Jojo sudah membuktikan mentalnya sekuat baja. Di sisi tunggal putri, kita juga hanya punya satu wakil, yaitu Putri Kusuma Wardani. Tapi lihat posisinya. Putri KW datang sebagai unggulan pertama. Ini adalah sebuah pengakuan atas kualitasnya dan menjadi harapan besar bagi Indonesia untuk mencuri gelar dari sektor ini. Tepat sekali. Status unggulan pertama memberikan sedikit keuntungan dalam drawing, tapi sekaligus menjadi tekanan. Semua lawan akan berusaha keras untuk mengalahkannya. Ini adalah panggung pembuktian bagi Putri KW untuk menunjukkan dominasinya di level Super 500. Sekarang, mari kita beralih ke nomor yang selalu kita andalkan untuk meraih gelar, ganda putra. Indonesia menurunkan 4 pasangan dengan kombinasi yang sangat menarik. Ada pasangan senior dan junior yang siap menggebrak. 4 pasangan. Ini menunjukkan betapa dalamnya skuad ganda putra kita. Pertama, ada Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang permainannya semakin matang. Lalu, ada pasangan juara dunia, Fajar Alfian, yang kini berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri. Pasangan Fajar dan Fikri ini benar-benar mencuri perhatian. Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bahkan secara khusus menyoroti penampilan mereka di Denmark dan French Open yang dinilai cukup baik. Harapan besar disematkan pada mereka untuk bisa melaju jauh bahkan mungkin menjadi juara. Jangan lupakan juga The Babies, Leo Rolly Karnando yang kini berpasangan dengan Bagas Maulana. Kombinasi dua pemain dengan gaya bermain agresif ini sangat dinantikan. Dan terakhir, ada pasangan eksperimen baru, Muhammad Rian Ardianto yang berpasangan dengan Rahmat Hidayat. Rian, yang biasanya berpasangan dengan Fajar, kini mencoba tantangan baru bersama Rahmat. Ini adalah strategi yang menarik dari tim pelatih.
Coach Antonius berharap agar pasangan Leo Bagas dan Rian Rahmat bisa bermain lebih konsisten dan mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri yang tidak perlu. Benar, konsistensi adalah kunci. Di turnamen dengan level persaingan seketat ini, setiap poin sangat berharga. Sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal. Semoga mereka bisa menerapkan instruksi pelatih dengan baik di lapangan. Terakhir, di nomor ganda campuran, Indonesia mengirimkan 3 pasangan muda yang siap membuat kejutan. Ada Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah. Ini adalah generasi penerus ganda campuran kita. Mereka memang belum menjadi unggulan utama, tapi semangat juang mereka tidak bisa diremehkan. Hilo Open ini bisa menjadi panggung bagi mereka untuk unjuk gigi dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi. Tepat sekali. Status unggulan pertama memberikan sedikit keuntungan dalam drawing, tapi sekaligus menjadi tekanan. Semua lawan akan berusaha keras untuk mengalahkannya. Ini adalah panggung pembuktian bagi Putri KW untuk menunjukkan dominasinya di level Super 500. Sekarang, mari kita beralih ke nomor yang selalu kita andalkan untuk meraih gelar, ganda putra. Indonesia menurunkan 4 pasangan dengan kombinasi yang sangat menarik. Ada pasangan senior dan junior yang siap menggebrak. 4 pasangan. Ini menunjukkan betapa dalamnya skuad ganda putra kita. Pertama, ada Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang permainannya semakin matang. Lalu, ada pasangan juara dunia, Fajar Alfian yang kini berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri. Pasangan Fajar dan Fikri ini benar-benar mencuri perhatian. Pelatih ganda putra, Antonius Budi Arianto, bahkan secara khusus menyoroti penampilan mereka di Denmark dan French Open yang dinilai cukup baik. Harapan besar disematkan pada mereka untuk bisa melaju jauh, bahkan